Bab 2452. Peluang kemenangan yang tipis. Memperhatikan senyum Eric Kin, jantung Cheno melonjak. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat Benji Dai. Dia hanya bisa mendengar samar-samar, Benji Dai terus-menerus berteriak dari dasar perahu. Kedengarannya seperti Benji Dai telah disiksa tidak ringan. Jika Benji Dai benar-benar membenci Eric Kin, sedangkan dia berani berlindung pada Eric Kin dan mengambil inisiatif untuk memberikan informasi, maka dia benar-benar mati. Aku setuju. Cheno menggertakkan giginya. Telan pil racun ini, aku master obat jadi aku tidak akan bercanda tentang janji, kata Eric Kin. Beres. Melihat Cheno dengan jujur menelan pil racun, Darren Doe sedikit kagum. Dia awalnya berpikir bahwa Eric Kin akan menggunakan beberapa metode sulit untuk membuat Cheno menundukkan kepalanya. Tapi Eric Kin tidak memaksanya, malah membiarkan dia memilih. Jika dipikirkan, metode Eric Kin jelas lebih baik. Dalam perjalanan berikutnya, hanya Cheno yang tahu jalan yang harus ditempuh. Jika dia dipaksa ke jalan buntu, maka orang akan menjadi putus asa. Cheno pasti mati, tetapi semua orang akan sial. Tapi sekarang Cheno menganggap Eric Kin sebagai penumpang satu kapal, dan secara naluriah ingin menyelesaikan perjalanan ini dengan aman sesegera mungkin. Kapal spiritual dijebak oleh Benji Dai dan yang lainnya, jadi sudah sewajarnya tidak bisa digunakan lagi. Eric Kin menggunakan token untuk membuka semua formasi kapal spiritual. Dengan cara ini, bahkan di area normal, Benji Dai dan yang lainnya tidak dapat melewatkan kerohanian untuk transmisi suara, apalagi mendistorsi kehampaan di laut, dan tidak ada yang bisa berkomunikasi secara normal dengan dunia luar. Kapal spiritual dilempar dan semua master obat terbang ke laut. Melihat kapal spiritual yang mengambang di angin di bawah, hati semua orang sedikit rumit. Di satu sisi, akhirnya lolos dari kematian, di sisi lain, perjalanan masih sedikit bingung. Awalnya mengira ini adalah perjalanan yang normal, tetapi kecelakaan terjadi, dan juga takutnya akan dikejar oleh sekte iblis. Semuanya, untuk perjalanan, naik kapal spiritualku. Nicholas Peng mengangkat tangannya, dan ada getaran di kehampaan di depannya. Dan kemudian kapal spiritual berukuran sedang dengan bentuk yang indah dan berwarna hitam tiba-tiba menerobos ruang dan jatuh di laut. Kapal spiritual dan perahu roh hanya berbeda namanya, dan tidak ada banyak perbedaan. Seperti kapal terbang cahaya ungu Eric Kin, juga dapat melakukan perjalanan di lautan. Hanya saja kapal terbang cahaya ungu menang dalam kecepatan, yang jelas tidak berguna di sini. Kapal spiritual aku hanya bisa diperluas sebesar ini. Dalam beberapa hari ke depan, semua orang agak desak-desakan, kata Nicholas Peng. Teman kultivator Peng terlalu sungkan. Kami sudah puas memiliki kapal spiritual kelas ini. Semua master obat geleng-geleng kepala. Dalam situasi ini, sangat bagus memiliki kapal spiritual yang baik. Selain itu kapal spiritual Nicholas Peng tidak buruk. Meski tidak setinggi istana terapung seperti sekte iblis, namun tidak sesak juga dengan menampung lebih dari 100 orang. Ini juga normal, bagaimanapun, Nicholas Peng bukan master obat biasa. Orang ini adalah penatua dari sekte sihir Wuying di sekte tertinggi. Tidak sulit untuk mendapatkan kapal spiritual yang bagus. Semua orang terbang ke kapal spiritual. Nicholas Peng sebagai pemilik kapal mengendalikan arah dengan pria berjanggut pendek di depan. Karena Nicholas Peng tidak pernah berpikir untuk membawa ratusan kultivator, jadi tidak ada banyak ruangan di dalamnya. Semua orang juga tidak punya niat untuk memikirkan ruangan, mereka semua duduk di aula di dalam kapal spiritual. Apoteker Cheng, meskipun kita telah melarikan diri untuk sementara waktu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Darren Doe memandang Eric Kin dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Master obat lainnya juga menatap Eric Kin dengan cemas.
menghancurkan rencana sekte iblis dan menghancurkan kapal spiritual pihak lain. Kelompok kultivasi iblis ini takutnya tidak akan melepaskan mereka. Biarpun keluar dari laut badai, lautan tanpa batas yang berjarak sangat jauh dari daratan dunia dewa. Semua orang menggunakan kerohanian untuk transmisi suara untuk minta tolong, jangankan beberapa hari, bahkan jika butuh 10 hari atau puluhan hari, orang-orang yang menerima transmisi suara mereka belum tentu keburu datang. Karena itu, jika sekte iblis bergerak, serangan berikutnya hanya bisa dihadapi oleh semua orang di sini. Jangan memikirkan bantuan luar. Pada pertarungan sebelumnya, sebenarnya semua orang sudah melihat seberapa besar jarak antara dirinya dengan kultivasi iblis yang benar-benar berjuang untuk hidupnya. Hampir 100 master obat telah melakukan banyak upaya untuk menangani belasan kultivasi iblis yang telah diikat oleh rotan Reiki. Jika benar-benar berada di lautan tak berujung, bertemu dengan kultivator sekte iblis yang membuat serangan penuh. 100 dari mereka sebenarnya tidak cukup. Satu-satunya pengecualian mungkin Eric Kin di depan ini. Jadi semua orang menganggap Eric Kin sebagai pemimpin mereka. Semuanya, kita baru saja melalui pertempuran besar. Sekarang semuanya berlatih untuk memulihkan beberapa Reiki. Kita akan membahas ini nanti. Eric Kin tersenyum tipis, lalu bangun dan masuk ke sebuah ruangan di kapal spiritual. Darren Do dan yang lainnya saling memandang, berspekulasi tentang niat Eric Kin. Di dalam ruangan, Eric Kin duduk, terus berpikir. Sebenarnya, tanpa Darren Do mengingatkan, Eric Kin sudah memikirkannya. Menurut informasi yang didapat dari pria berjanggut pendek mereka, sekte iblis hanya mengirim setengah dari kultivator untuk menangkap master obat kali ini. Sekarang di dalam sekte ini juga ada ketua sekte yang merupakan fase penilaian tahap 2 kegagalan, dan ada lebih dari selusin kultivator di fase penilaian 1 kegagalan. Dengan kata lain, ada 2 master fase penilaian tahap 2 kegagalan, dan setidaknya ada puluhan master 1 kegagalan. Jika mereka menemukan kapal spiritual, dan kemudian menyerang semua orang, mereka dapat menambahkan kekuatan tempur. Setelah mengetahui bahwa lawan memiliki kekuatan seperti ini, Eric Kin juga sedikit ngeri. Puluhan ranah fase penilaian, dengan jumlah dan kekuatan orang-orang ini, masih bisa mengandalkan apa mereka di lautan tak berujung. Dia merasa bahwa sekte iblis lebih tirani daripada beberapa sekte besar yang pernah dia kontak, dan dapat sepenuhnya menggantikannya. Tapi kemudian dia berubah pikiran, apakah itu partai Jihuo atau Istana Es Arktik, semuanya didukung oleh sekte agung. Bahkan jika kekuatan sektenya sendiri rata-rata, posisinya juga stabil. Dan orang-orang ini, yang melakukan semua kejahatan di daratan dunia dewa, dikejar oleh kekuatan semua pihak, dan bergegas ke sini. Kalau benar-benar kembali ke daratan dunia dewa, khawatirnya akan segera menghadapi puluhan kekuatan besar yang bersatu. Pada saat itu, kedua master fase penilaian tahap 2 kegagalan benar-benar tidak cukup kuat. Apalagi ini adalah di lautan tak berujung yang tidak tunduk pada batasan moral, tidak jauh lebih buruk daripada di daratan, dan tidak perlu kembali. Dan ini bukan keadaan normal dari berbagai kekuatan di lautan tak berujung. Alasan mengapa sekte iblis memiliki kekuatan seperti ini, tidak terlepas dari penangkapan master obat selama ribuan tahun dan memperlakukan mereka sebagai budak pemurni obat. Ekspansi berkelanjutan dan bergabungnya kultivator tanpa partai sehingga dapat memiliki kekuatan saat ini. Kekuatan lain tidak memiliki latar belakang keluarga kaya, yang sebenarnya mirip dengan sekte di daratan. Namun sekte iblis memiliki begitu banyak kultivator fase penilaian, sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Eric Kin sendiri dapat menangani fase penilaian tahap 1 kegagalan, mengenai fase penilaian tahap 2 kegagalan, hanya bisa menghindari. Mengenai kekuatan tempur master obat lainnya, khawatirnya bertiga pun tidak dapat menangani seorang kultivator dengan level yang sama.
Jika Benji Dai bisa keluar dari kesulitan, dia bahkan bisa menyapu rata semua. Peluang menang sangat tipis. Selain itu, bahkan jika menang, pasti akan terluka parah. Ada hampir 100 nyawa di depannya, khawatirnya tidak akan tersisa 10 orang. Oleh karena itu, tidak boleh saling berhadapan, dan untuk menghadapi aura pembunuh kultivasi iblis ini, harus mengandalkan beberapa cara dan metode. Tapi apa yang harus dilakukan? Bersambung.